Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, varietas padi unggul baru Inpari 7 Landrang, bagaimana deskripsinya? Inpari 7 Landrang, umur tanamnya 110 sampai 115, bentuk tanamannya tegak, tinggi tanaman 104, sedang-sedang aja, daun bendera tegak, bentuk gabahnya panjang 7 sampai 32 ya, nggak apa-apa. Warna gabah kuning bersih, kerontokannya sedang, tekstur nasi pulen, kadar amilosanya 20,78 sedang ya. Berat 1000 butir 26,6 gram sedang juga. Rata-rata hasilnya 6,2 ton per hektar GKG. Potensi hasilnya 8,7 ton per hektar GKG. Ketahanan terhadap hama yaitu agak rentan terhadap perang batang coklat biotyp 1, 2, dan 3. Ketahanan terhadap penyakit agak tahan terhadap hawar daun, bakteri patotipe 3 dan 4, agak rentan terhadap ras 8, serta agak tahan terhadap tungro inokulum varian 013, rentan terhadap tungro inokulum 13, rentan terhadap tungro inokulum varian 07 dan 31. Nah, ini kita lihat ya dari Inpari 6JT, kita lihat dari produksi dan rasa, lalu ketahanan terhadap hama penyakit, ini cukup bagus. Tapi apakah ini petani sudah banyak yang mencoba atau belum ya? Karena kalau tidak dikembangkan ini sayang, makanya saya mencoba menayangkan di video ini agar mungkin nanti tersebar informasinya, sehingga nanti baik petani bisa mencari, lalu penangkar juga bisa menyiapkan gitu produk benih-benih jenis Inpari 6, lalu Inpari 7 Landrang. Takutnya kita punya benih yang unggul, bagus, produksinya tinggi, punya ketahanan dan rasa bagus, tapi oleh petani tidak direspon karena udah. Tapi makin menarik nih, makin kesini makin menarik. Dari Inpari 7 sampai Landrang, coba kita lihat lagi Inpari 8 ya, masih hibrida padi sawah. Kita lihat ini umurnya 125, bentuk tegak ya. Udah, kita coba ke kerontokan, nasinya pulen ya, kadar amilosanya 21%. Kalau amilosa masih di bawah 23 berarti itu masih pulen. Berat 1000 butirnya hampir sama ya, rata-rata 23, jadi beda beberapa gram saja. Nah, nih kita lihat sekarang, lihat ke potensi hasil. Sebetulnya ini potensi atau rata-rata hasilnya 6,3 ton per hektar. Ini tinggi juga nih. Nah, tinggi juga, 6,3 ton per hektar rata-rata hasil. Potensi hasilnya bisa mencapai 9,9 ton per hektar. Jadi saya sebutkan tadi, kalau rata-rata hasil ini adalah ya dirata-ratakan dari beberapa daerah sebetulnya. Mungkin di daerah A diuji coba sekian ton, sekian dirata-ratakan menjadi 6,3 ton. Tapi di potensi hasil di salah satu tempat atau dengan agroekosistem yang cocok, agroklimat yang cocok, dengan pelakuan yang terpenuhi ya bisa mencapai 9,9 ton per hektar gabah kering. Nah, ini yang dicari sebetulnya petani, sehingga petani bisa meningkatkan pengolahan atau pengelolaan tanamannya dengan harapan bisa mencapai target produksi yang lebih tinggi. Jadi selain dia bisa mengefisiensikan dari agro input, yaitu bahan yang kita masukkan, juga bisa meningkatkan produksi. Jadi dua-duanya bisa dikejar. Ketahanan terhadap hamanya cukup bagus juga nih. Oh, agak rentan terhadap perang batang coklat biotyp 1, 2, dan 3, agak rentan. Jadi ini harus diperhatikan, ketahanan terhadap penyakit, tapi tidak rentan ya, agak rentan. Jadi ini ada kemungkinan terserang, nanti bisa patah juga nih ketahanannya. Ketahanan terhadap penyakit, agak tahan terhadap hawar daun, bakteri patotipe 3, agak rentan terhadap patotipe 4 dan 8.
terhadap tunggal inokulum passional dan agak tahan terhadap tunggal inokulum varian atau jual. Gimana? Ini makin menarik makin sini. Impari itu impari 6, impari 7 dan impari 8 ini. Ini harus banyak disosialisasikan kepada petani karena dari rasa dan itu ini anjuran tanamnya cocok di lahan irigasi dengan ketinggian sampai dengan 600 mdpl. Ini untuk kalau biasanya kalau udah ketinggian 600 lalu bisa 500, mungkin biasanya lebih rendah ya bagus juga sih, tidak ada batasan paling rendah berapa gitu. Artinya di kebanyakan ini diuji coba di daerah dataran rendah. Lalu ini Impari 9 Elo. Umur tanamannya cukup panjang ini 125 hari ya. Bentuk tanamannya tegak, rata-rata tegak semua nih, bagus. Bentuk kebanyakan panjang, kita lihat ini kerontokannya sedang, tekstur nasi pulen. Ini tekstur nasi perlu diperhatikan juga. Saya lihat pulen memang betul karena kadar amilosanya 20,46%. Berat 1000 butirnya 25,6 gram ya, sedang-sedang aja nih besarnya. Rata-rata hasilnya 6,4 ton per hektar GKG, potensi hasilnya 9,3 ton per hektar. Sekarang Impari lebih bagus daripada Cihera, Mekongga, atau mungkin 64 ya, karena mungkin dari tingkat produksinya Mekongga tadi hanya 6,8 gitu berapa, tapi ini bisa ada potensi sampai 9,3 ton. Ini cocok untuk meningkatkan produksi tanaman. Impari 10 Laeya. Saya langsung aja sekarang itu ke yang paling penting, sekarang ke kadar amilosa ya. Kalau kadar amilosanya 22%, tekstur nasinya pulen, kadar amilosanya 22%. Nah, ini udah bagus. Sekarang lihat potensi hasilnya 7,0. Nah, ini potensinya 7 per hektar, 7 ton per hektar GKG, kadar air 14. Tapi rata-rata hasilnya juga kecil, ini adalah 4,8. Jadi keunggulannya di mana ini Impari 10 Laeya itu ya? Ketahanan terhadap agak tahan, terhadap kurang batang coklat, agak tahan. Kalau agak rentan itu berarti agak mudah terserang. Kalau agak tahan berarti resisten, agak resisten gitu, tapi tidak tahan amat. Anjuran dapat ditanam pada musim hujan dan kemarau, cocok ditanam cocok di lahan sawah dengan sistem irigasi berselang ya 5-7 hari sekali. Jadi ini keunggulannya di sini mungkinnya didapat ditanam pada musim hujan dan kemarau, cocok di lahan sawah dengan sistem irigasi berselang. Berarti ini agak tahan terhadap kekeringan sebetulnya keunggulannya, tapi dari segi produksinya agak kurang menarik karena di bawah 5 ton ini produksi, potensinya 7 ton. Jadi masih kalah sama yang tadi 8 dan 7. Impari 11 105. Ini kita langsung aja nih, tegak ya. Tekstur nasinya pulen, kadar amilosanya 21,4. Rata-rata hasil ini 6,5 ton per hektar GKG, potensi hasilnya 8,8 ton per hektar GKG. Lumayan, dari rata-rata hasilnya 6,5 sudah tercapai, potensi hasilnya 8,8, jadi masih ada untuk peningkatan produksi sebetulnya. Ini ketahanan terhadap hama juga, agak rentan terhadap perembatan coklat, YTP 1 dan 2, YTP 3. Jadi agak tidak tahan, berarti agak rentan ya.
Lalu ketahanan terhadap penyakitnya, tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe 3, agak tahan terhadap patotipe 4, dan tahan terhadap blast ya. Rentan terhadap hama, rentan terhadap ras 0,17, rentan terhadap tungro. Jadi ini tungro juga rentan ya, blast juga ya, agak tahan terhadap hawar. Jadi memang ini persiapannya cukup, pengaturan suhu dan waktu tanam yang cukup harus diperhatikan. Anjuran tanamnya cocok untuk tanam di sawah tada hujan. Nah, betul. Dataran rendah sampai ketinggian 600 meter. Ini kelebihannya Impari 11. Jadi agak tahan kekurangan air kelihatannya, karena dianjurkan di sawah tada hujan, hanya mengandalkan. Impari 12. Impari 12 introduksi asal seleksi. Nah, ini kita langsung aja nih ke umur ya. Umurnya, oh ini pendek ini, 99 hari. Nah, cepat berarti tadi jangan lupa menghitung 90 hari, yaitu 100 hari lah. Yaitu dari semai ya. Nah, tinggi tanamannya juga pendek, 90. Oh maaf. Oh, tinggi tanaman juga sama, 99 cm. Langsung aja ke tekstur nasi perak. Wah, ini agak rasanya kurang enak nih, karena amilosanya 26,4%, jadi udah lebih dari 23. Biasanya memang nasinya perak. Indeks glikemiknya 53, bagus, tapi indeks glikemiknya 53 itu biasanya untuk konsumsi orang-orang yang menghindari penambahan gula yang tinggi, yaitu biasanya orang-orang yang masalah ada gangguan gula darah biasanya. Nah, ini bagus nih. Nah, jadi kalau kita menjual yang begini itu bisa di branding sebetulnya. Kita produk seperti Impari 12, brandingnya adalah laju perubahan karbohidrat karbohidrat menjadi glukosanya atau menjadi gula darahnya kan rendah, bagus untuk para orang-orang yang menghindari penambahan gula yang cepat ya. Tapi memang rasanya kurang enak ini karena perak. Ini ketahanan terhadap penyakitnya agak rentan terhadap hawar daun bakteri patotipe 3, 4, 7, terhadap blast, ras 03, agak tahan terhadap ras 133 dan 073, rentan terhadap tungro. Ketahanan terhadap penyakitnya agak rentan, ketahanan terhadap hamanya agak tahan terhadap warna batang coklat tipe 1, biotip 1, 2, agak rentan terhadap biotip 3. Nah, itulah itunya. Terus anjuran tanamnya ini sama, cocok ditanam di ekosistem sawah tada hujan, dataran rendah sampai ketinggian 600. Kurang air ya lebih baik petani milih ini sebetulnya, tapi nanti rasanya memang agak kurang bagus ya, kurang pulen. Nah, tapi produksinya tetap tinggi. Nanti ini produksinya bisa mencapai rata hasilnya cukup bagus, 6,2 ton per hektar. Lalu potensi hasilnya bisa mencapai 8 ton. Tapi kelebihannya ini karena bisa digunakan di tada hujan ya, agak tahan kekurangan air, cekaman air. Kita lanjut coba ke satu lagi ini, padi sawah inbrida masih Impari 13 ya. Umur tanamannya 99 hari. Lalu bentuk tanamannya tegak, panjang ramping, kuning bersih. Tekstur nasinya pulen, kadar amilosanya 22-40, indeks glikemiknya 45. Ini indeks glikemiknya lebih bagus ini, 45 ya. Berarti lajunya ini untuk makanan itunya bagus. 45 kurang dari 50 atau 56. Berat 1000 butirnya 25,5 gram. Rata-rata hasilnya 6,6 ton. Bagus juga produksinya.
potensi hasilnya 8 ton per hektar, tahan terhadap warna batang coklat gitu 1, 2, 3. Ketahanan terhadap penyakitnya agak rentan terhadap hawar daun. Bakteri biotip 3, fototipe 3, 4, dan 8. Lalu tahan terhadap BLAS ras 033, agak tahan terhadap ras 133, 073, dan 173. Rentan terhadap tungro, ini tidak tahan terhadap tungro nih. Jadi hati-hati ini untuk menggunakan IP13, tapi ini anjurannya cocok ditanam di ekosistem sawah tada hujan dataran rendah sampai ketinggian 600. Itulah untuk sementara. Masih banyak ini sebetulnya, kesananya ada Impari 14, kita lanjutkan ke season 2 nanti Impari 15, Impari Pasundan, Impari 17, dan ya sampai kalau kita buka ya sampai 200 mungkin.